warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita kembali kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Kata Allah, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba-coba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung, Bapak Ibu. Ya, cuma kata Imam Ghazali memang mengingatkan kepada kita nih, manusia itu baru ingat, baru merasakan nikmat kalau nikmat itu sudah dicabut. Jadi kalau nikmat masih melekat, kadang kita tidak merasakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa duduk dengan tenang, ini nikmat loh. Tapi kan kita anggap biasa ya. Suatu hari kita nggak bisa duduk, orang-orang bisa duduk, baru kita merasakan, ya Allah, ternyata bisa duduk itu nikmat. Bisa berjalan itu nikmat. Kadang-kadang kita menganggap nikmat itu kalau promosi jabatan, dapat proyek, gol, untung besar, dan lain sebagainya. Padahal bisa melihat itu nikmat, bisa tidur itu nikmat. Alhamdulillah. Tapi jangan tidur mulu ya Pak. Mentang-mentang saya sedang menikmati bisa tidur. Tidur lagi gitu kan. Jadi Mbah Surip ayatnya tuh. Bangun tidur, tidur lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah juga kepada kita semua umatnya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu dengar saya, Bu? Oh, dengar. Alhamdulillah. Pokoknya dengan ngangguk begini berarti dengar gitu. Ibu-ibu ini yakinlah, Bu, pahala ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Iya, ibu-ibu nggak pakai AC, bapak-bapak pakai AC. Jadi pahala ibu-ibu lebih banyak dibandingkan bapak-bapak. Tenang Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kembali dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ya, coba masih ingat Ramadan tahun lalu, kita masih bisa silaturahim dengan orang tua kita. Ada yang tahun ini hanya tinggal berziarah ke pusara beliau. Tahun lalu bapak-bapak ada yang masih bersama pasangan hidup tercinta. Tahun ini ada yang harus sendiri dalam menjalani Ramadan. Begitupun ibu-ibu, maka bersyukur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang dikatakan bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, bulan paling utama. Nah Bapak Ibu, Ramadan itu mengajarkan kita prinsipnya adalah pada al-imsak. Apa al-imsak? Al-imsak itu mencegah, menahan. Yang sesuatu ditahan itu berarti sesungguhnya ada dalam diri kita, tapi kita tahan. Lapar kita tahan, haus kita tahan, bahkan pengen ngomel pun kita tahan. Karena kata Nabi, wa in syatamahu au qatalahu, kalau ada orang yang mencaci maki bahkan ngajak berantem, cukup berkata, ini shaim, maaf saya lagi puasa. Maka wajar kalau bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kenapa disuruh bersabar? Lihat ayatnya di dalam Al-Baqarah, ya kan? Di 151 Allah mulai itu, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku,
maka aku akan mengingatmu. Bersyukurlah atas nikmatku dan jangan kalian kufur atas nikmatku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kufur itu satu akar dengan kata kafir, menutupi. Ada nikmat tapi kita tutup-tutupi. Duduk nikmat kita tutupi, tidur nikmat kita tutupi. Ada masalah kita gelisah, padahal kenikmatan lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam banyak tafsir, kitab-kitab tafsir Bapak Ibu, as-sabru itu diartikan dengan as-saum, puasa. Oh, saya baru sadar tuh kenapa orang tua dulu kalau anaknya lagi ujian, ibunya puasa. Anaknya lagi menghadapi hal-hal penting, lamar kerja, tes wawancara, ibunya puasa. Ternyata memang para ahli tafsir menafsirkan bahwa mintalah pertolongan kepada Allah bisobri dengan sabar, yakni dengan puasa dan sholat. Kenapa kita harus minta pertolongan kepada Allah? Di ayat selompat satu ayat lagi di 153 Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in. Ini kata-katanya dahsyat Bapak Ibu. Walanabluwannakum, di situ ada dua adatul taukid. Kalau yang alumni pesantren kilat pasti nggak paham. Ya. Jadi dua adatul taukid, ada lamu taukid dan ada nun sakilah. Kalau Allah ingin memberitahukan bahwa hidup kalian akan diuji, cukup Allah katakan wanablukum, kami akan menguji kalian. Tapi ini dengan kata-kata walanabluwannakum. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu sederhananya. Misalnya bapak-bapak biasa pulang jam 4 sore. Ya. Tiba-tiba jam 1 Bapak pulang. Sampai rumah, ibu lagi di warung. Kemudian kata bapak, tolong panggil ibu nak. Si anak itu pergi nyamperin ibunya, Bu, Bapak udah pulang. Ah, yang bener kamu. Bener Bu. Jangan bercanda, beneran Bu. Nah itulah taukid Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa keberadaan Bapak itu bukan candaan, tetapi sesuatu yang real. Begitupun ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa hidup kita diuji itu dengan kata-kata sungguh-sungguh. Kalau orang Betawi bilang gini, sambar geledek dah. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan apa diujinya? Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khauf, ada yang diuji dengan kekhawatiran. Ya. Kuliah belum lulus, khawatir, DO. Sudah lulus nggak kerja-kerja, khawatir. Sudah kerja nggak nikah-nikah, khawatir. Sudah nikah belum punya anak, khawatir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu apapun yang direncanakan oleh Allah, kekhawatiran boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Kekhawatiran itu wajar, tapi jangan melampaui. Kemudian sampai berburuk sangka kepada Allah. Gimana ya? Anak saudara sudah pada nikah, anak tetangga sudah pada nikah, anak saya belum nikah-nikah. Ya Allah, gimana sih begini amat? Nah, Bapak Ibu, kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar, sabar, kita terima takdir Allah dengan indah. Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita merasakan ya, bahwa hikmah dari kesabaran itu kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun berikutnya. Misalnya dulu bapak-bapak ada yang naksir perempuan gitu. Dulu waktu muda Pak, bukan sekarang. Taunya perempuan yang ditaksir itu nikah sama orang lain. Bapak kecewa. Padahal Bapak udah berdoa, tahajud dan lain sebagainya. Udah juga ngasih kode-kode gitu kan. 5 tahun kemudian ternyata Bapak bersyukur. Kenapa? Ternyata tuh perempuan gak bisa manage uang. Uang suaminya berapapun habis, utangnya di mana-mana. Bapak bersyukur, alhamdulillah, untung dulu gak jadi nikah sama dia. Nah, jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita menyadarinya baru belakangan gitu.
Maka Allah pesan, asa an takrahu syai'an. Boleh jadi dalam hidup ini kamu tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum. Tapi yang kamu tidak sukai itu sesungguhnya baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Dan boleh jadi kamu dalam hidup ini menyukai sesuatu, tapi wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu sukai itu sesungguhnya buruk untukmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka oleh karena itu rasa khawatir boleh, tapi jangan sampai kekhawatiran kemudian menjadikan kita lepas dari nilai-nilai ajaran dan syariat agama Allah. Kemudian apa? Walju, kelaparan. Ada yang ditimpa dengan kelaparan, musibah kelaparan. Jangan sampai ketika lapar kemudian kita menghalalkan segala cara. Tapi kadang-kadang yang menghalalkan segala cara marah orang yang nggak lapar, Pak. Iya. Coba tuh koruptor itu. Itu kalau ketangkep rumahnya nggak ada yang kayak di Villa Dago kayaknya. Iya. Rumahnya itu, wah, halamannya itu luasnya minta ampun. Ya. Masih juga korupsi gitu. Ini kadang-kadang beginilah manusia. Makanya kata Allah, alhaakumut takasur. Berlomba-lomba memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Kalian baru sadar ketika sudah masuk liang kubur. Cuma masuk kedua kali satu, Pak. Semua kita tinggalkan. Tanah, rumah, macam-macam yang kita cintai kita tinggalkan. Yang kita bawa amal saleh. Insya Allah, Pak, duduknya kita nih. Ini yang akan kita bawa mati, Pak. Sedekah kita itu yang akan kita bawa mati itu. Iya. Yang lain-lain belum tentu kita bawa mati. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kelaparan adalah bagian dari siklus untuk kita juga menghadapi ujian. Kita lakukan dan kita jalani dengan penuh kesabaran. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Hartanya berkurang. Harta berkurang itu banyak caranya Bapak Ibu. Ada yang ketipu, ada yang ikut nitip modal, 1 juta dapat 100.000. Wah beneran 3 bulan dapat tuh 100.000, tambah sama dia 9 juta, 10 juta. Bulan keempat, kelima masih lancar, bulan keenam nggak jelas juntrungannya. Banyak terjadi kayak begitu, hilang hartanya. Ya, ada juga kayak kemarin Bapak Ibu ya, yang di Bekasi, hari ini baru dievakuasi kalau nggak salah. Ya, itu mobil masuk ke dalam kena banjir, itu juga mengurangi harta kita. Pasti masuk bengkel, mengurangi harta. Ada juga yang dicuri, ditipu. Maka Bapak Ibu, agama mengajarkan kita untuk sedekah, untuk zakat. Supaya apa? Harta kita itu jangan berkurang karena sesuatu yang seperti itu. Tapi kalau berkurang karena sedekah, karena zakat gitu. Ya, para ulama ada yang nasihatin tuh. Kalau kena begitu jarang sedekah, zakatnya belum dikeluarin. Maka ini introspeksi gitu. Cuma jangan gini, Pak. Tetangga Bapak kehilangan motor terus Bapak datang takziah menghibur gitu. Bapak bilang, ini kayaknya kurang sedekah ini. Tetangga marah digituin. Ya, kalau ceramah seperti ini nggak apa-apa kan, karena ini mengingatkan kita semua gitu. Dan bisa menimpa siapa saja, bisa jamaah, bisa imamnya, bisa ustadznya, bisa siapa saja gitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, bahwa dalam Islam itu sangat indah. Ketika kita menerima ujian itu dengan penuh kesabaran, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Kenapa sih kita harus sabar, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak sabar, Bapak Ibu tuh mikirin, stres. Iya. Dari situlah kemudian apa? Asam urat naik, kolesterol naik, gula darah naik. Akhirnya stroke. Masalah nggak hilang, malah tambah masalah. Maka Allah memberikan kita resep apa? Kesabaran. Gitu. Bulan Ramadan mengajarkan kita kesabaran.
Bahkan ketika marah sekalipun kita diajari untuk menahan amarah. Ibu-ibu misalnya marah sama bapak, bapak nggak usah ngeladenin marahnya ibu, cukup bu, maaf bapak lagi puasa. Si ibu berhenti tuh marahnya, saya yakin. Tapi kalau bapak juga balas marah ibu, wah repot. Ibu-ibu tuh ingatannya tajam pak. Memang memaafkan bapak kalau bapak punya salah, tapi akan diungkit lagi kalau lagi ribut. Masalah listrik 10 tahun yang lalu diungkit lagi sama ibu. Dulu aja tuh, padahal udah dimaafin, tapi masih diungkit. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka ajaran agama mengajarkan wa insya'ta muqatal kul inni shaim. Kalau ada yang mencaci maki, kalau ada yang mengajak berantem, maka cukup katakan ini shaim. Akhir ayat mengatakan Bapak Ibu, wa basyiris shabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mendapatkan musibah dia katakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi Bu, Bapak, apa yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah. Itu harus kita sadari betul itu. Suatu hari Allah ambil, maka kita legowo. Misalnya Pak Samsul menitip saya barang. Terus suatu hari Pak saya ambil. Masa saya bilang, Pak saya lagi sayang-sayangnya jangan diambil dulu kek. Enggak bisa begitu. Yang punya Pak Samsul kok. Nah, ini pun sama Bapak Ibu, yang ada pada diri kita. Harta kita, anak kita, bahkan istri kita, semuanya adalah milik Allah. Ya. Maka ketika Allah akan ambil, tidak ada kompromi, maka Allah ambil. Kita apa? Kita harus berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, kadang-kadang gini ya. Kita misalnya naik mobil, kita udah bener nih, di belakang ditabrak, ceder, marah kan kita. Agama ngajarin kita nggak usah marah. Cukup baca dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak coba Bu, kita bertanya, kita introspeksi, kenapa dari sekian banyak mobil di jalan, mobil kita yang kena? Kenapa bukan mobil orang lain? Padahal kita sudah hati-hati, kita sudah mentaati peraturan lalu lintas, tapi ada orang yang ugal-ugalan dan kenanya mobil kita. Itu kan hisab, introspeksi diri gitu. Maka cukup kita istighfar. Ketika kita marah-marah pun tidak menyelesaikan masalah. Ya paling kalau mau ganti rugi dengan baik-baik lah gitu. Itu pun kalau yang nabraknya punya uang. Kalau nggak punya uang mau ganti rugi pakai apa, kan begitu. Ada loh Pak, yang orang tuh ugal-ugalan begitu nabrak dia nggak bisa apa-apa, motornya pun motor pinjaman, dia nggak punya duit gitu. Ada yang begitu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cukup dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya, orang yang sabar alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan sholawat dan rahmat dari Allah. Lihat Al-Quran Bapak Ibu, yang mendapatkan rahmat itu hanya dua loh. Yang mendapat sholat itu hanya dua. Yang pertama, Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini Bapak-bapak pasti hafal. Karena setiap Jumat, imam pasti baca ayat itu. Khotib ya, khotib mesti baca ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian, yang kedua, orang yang bersabar, alaihim sholawatu mir rabbihim. Orang yang sabar itu mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka, warahmah dan rahmat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, filosofi sabar dari puasa ini sesungguhnya adalah bagaimana kita menahan apa-apa yang ada dalam diri kita, syahwat kita, ya, keinginan hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya berkesesuaian dengan syariat agama Allah. Maka sabar itu, terakhir Bapak Ibu, sabar itu dibagi-bagi oleh para ulama. Ada sabar ketika mendapatkan musibah,
Ada sabar ketika sedang beribadah. Kalau lagi ibadah kan kita juga kurang sabar kadang-kadang Bapak Ibu. Apalagi kalau sholat sendiri. Allahu Akbar. Begitu habis Al-Fatihah waladhdallin, kata setannya, ina atoin aja. Ya. Rakaat kedua kulhu aja. Gitu. Kita kurang sabar gitu. Padahal makin kalau sholatnya sendiri makin panjang makin bagus. Nah, kalau sholat berjamaah ya harus lihat situasi dan kondisi, kecuali di Masjidil Haram karena mereka sudah menetapkan bahwa 1 malam 1 juz. Kalau di Piladago menetapkan seperti itu, insya Allah hari kedua jamaahnya tinggal 2 orang. Ya, 1 malam 1 juz. Waduh, ntar mikir-mikir dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada sabar ketika mendapatkan kesenangan, juga harus bersabar. Jangan sampai kemudian karena mendapatkan kesenangan kita poya-poya, kita habiskan nikmat Allah dengan cara-cara yang kurang bijaksana dan tidak sesuai dengan titipan yang seharusnya kita berikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersabar dan ujungnya termasuk orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.